Aku sih lihatnya Paris juga kemarin walaupun dia udah begitu, dia tetap mau lawan Iya. terus loh. Wah, dalam hati saya, wah, ini anak ini kepalanya keras nih, hatinya besar. Bukan cuma Paris yang gini kalau lawan saya dulu. Banyak. Kalau kamu lihat pertandingan kayak gini, apakah kamu mau serius di tinju? Kalau Paris nih lagi nonton, apa yang mau dikatakan? Paris keren tuh. Semalam itu sebenarnya sumpah itu ronde 1 sih target KO-nya. Tapi kuat dia. Tapi kalau penentuan menang kalahnya settingan atau beneran? Saya nggak tahu. Di balik laki-laki hebat biasanya ada perempuan yang mendukung. Eh. Semangat Nona, kalau kamu sedih aku ikut sedih gitu. Jadi dia tuh gampang mudian juga gitu. So sweet juga kamu ya. So sweet juga ya. Tapi kalau KJ kemarin misalnya ada di posisinya Paris, Oke. apa yang kamu lakukan? Hello, we need a talk. Congratulations the champion. Makasih kakak. KJ. Thank you. Gokil. Makasih banyak. Itu bener-bener ya guys ya. Ini menurutku fenomenal ya. Kemarin itu KJ lawan Paris itu di mana-mana orang menunggu loh. Iya sih. Emang ditunggu-tunggu karena ya. Karena kalian berdua dua-duanya ngeselin tau gak sih? Ngeselin buat fans masing-masing. Maksudnya buat lawan-lawannya Iya gitu loh. buat. Iya dari fans dari dua kubu gitu ya. Dari dua kubunya tuh Iya. sama-sama kayak ceng-cengan gitu ya. Ceng-cengan ya ganggu-ganggu. Apalagi saya ini paling sering dibully. Iya ya. Iya paling sering dibully. Makanya aku lihat kayaknya serius sekali tuh tadi malam. Iya, apalagi waktu sparring lawan Ali terus dibilangin jadi sangsa kayak gitu. Iya. Jadi waktu turun itu KJ kayaknya aku lihat ya, orang tuh kalau 1 sampai 10 ya, dia itu kepercayaan dirinya 200. Itu betul-betul loh matanya. Aku lihat tuh nggak ada geter sama sekali loh. Kalau jadi sebelumnya tuh getar sih. Oh, tetap getar di juga? belakang, iya di backstage itu di ruang tunggu tuh. Wah, ini kalau kalah ini kita harus siap psikis nih untuk terima bulian netizen nih. Karena kita kan omong tinggi target KO. Itu. Jadi kalau misalnya tidak sesuai ekspektasi ya malu. kita malu, kita siap dibully. Kita siap. Jadi kita siap untuk kemungkinan terburuk. Kalau kita kalah, oke kita terima. Kita kalah kita terima, kita siap dibully ya udah nggak apa-apa karena emang kita kalah gitu loh. Jadi kita tuh sebelum tanding itu wah deg-degan, nggak bisa tidur. Oh, jadi nggak tidur tuh sampai hari itu nggak tidur. Susah tidur. Kepikiran mulu Iya sih. kepikiran, susah tidur itu. Kadang-kadang omongan netizen tuh lebih sakit daripada hasil. Iya kacau sih. Tapi harus lebih kuat lah. Tapi ada nggak omongan netizen yang bikin kamu makin semangat tuh? Omongannya apa? Ya kayak gitu yang kayak bilang nanti KJ jadi sansak hidupnya Paris terus paling kalah lagi. Gitu-gitulah. Itu bikin jadi berapi-api ya. Iya tunggu aja lihat nanti kayak gitu. Kayak dalam hati wah ini orang semua kayaknya lupa nih. Kayaknya mereka lupa kalau saya ini dulu siapa. Kayaknya mereka udah lama nggak lihat saya tanding toh. Jadi mereka kayak anggap remehnya tinggi gitu. Betul. Mereka lupa. Tapi memang nggak bisa dipungkiri walaupun KJ itu dulu prestasinya banyak di Muay Thai ya. Iya, banyak di Muay Thai banget, kan, ya, di Muay Thai prestasinya. Tapi orang itu lebih banyak tahu KJ itu yang pas lawan Paris. Betul gak? Iya, untuk kan netizen Indonesia baru suka combat sport karena pertandingan pertama kita. Jadi mereka itu netizen Indonesia dulunya tuh tidak tahu, mungkin tidak terlalu banyak yang suka combat sport kayak Muay Thai, boxing, UFC. Mereka tuh tidak terlalu suka. Yang bikin serunya pertandingan tadi malam ini kan jadinya membuat skornya Paris udah 1 yang pertandingan pertama, yang kedua ini 1 KJ. 1-1. Jadi orang ini bakal nungguin pertandingan ketiga. Ya kayaknya gitu sih, terserah deh. Mungkin ada nggak sih? Tergantung promotor. Wah, ini sih promotor banyak yang mau ya. Kalau Ceyos gak mau, aku juga mau ini. Asik tuh. Kayaknya harus. Kayaknya harus. Karena guys ya, bener-bener ya KJ sama Paris ini menurutku ya salah satu yang terus menggoreng-goreng combat sport ini. Iya kan? Sama Paris ya kita berdua sih emang dari latihannya ya kan. Latihannya kita serius. Konten terus. Kalau saya agak kurang konten, capek soalnya. Iya. Kalau Faris kan Faris banyak tuh kontennya latihannya. Aku temuin. Tidak kuat saya kalau mau latihan serius terus mau konten tuh nggak kuat. Nggak kuat ya. Iya, jadi capek. Kemarin tuh bener-bener fokus lah ya. Iya fokus, capek. Karena aku lihat tuh di story-storynya latihan mulu. Latihan tiap. Main bola aja udah jarang main bola. Iya, udah nggak main bola kayaknya lagi. Kayaknya main bola. Tapi aku nggak tahu ya, waktu itu kan aku pernah lihat match di luar negeri itu KSI sama Logan Paul.
Oh iya. Nah sebelumnya itu kan ada KSI lawan ada salah satu YouTuber, tapi dia itu YouTubernya lebih ke gym, badannya bagus banget. Siapa ya? Ada tuh waktu itu KSI. Tapi waktu badannya yang gym yang berotot ini sama KSI itu kalah loh. Yang waktu itu KSI badannya nggak sebagus dia. Karena KSI ini punya basic suka main bola. Oh iya, endurance-nya bagus. Jadi endurance bagus. Iya, itu semua dari endurance sih, dari fisik, dari stamina. Itu utama di bela diri, itu utama stamina. Soalnya aku lihat kemarin Paris itu di ronde 1 udah keliengan loh. Kelihatannya karena mungkin Kenapa karena sih itu? Itu bukan karena fisiknya jelek, itu karena ini. Dia terima strike bersih yang jatuh itu 15 detik awal. Itu mulai fisiknya mulai drop karena pusing. Kayaknya kalau Bukan karena dia kebanyakan latihan ya. Mungkin sebelumnya latihan dipukul-pukul palanya sama orang gitu. nggak tahu. Kan saya mungkin lebih banyak. Setiap hari lagi dipukulin. Setiap hari dipukul ya? Iya, setiap hari kan di USB di drill. Oke, tapi Di- pas drill itu ada batasnya nggak sih mukul bolanya Nggak sampai ada. mana? Nanti lihat deh sampai darah hidung terus setiap hari. Oh dihantam bener-bener Iya, ya? itu 2 minggu awal tuh rusak. Ini selalu pecah, bukan pecah sih, biru. Hidung darah udah pasti, bibir pica udah pasti. Itu 2 minggu awal tuh di USB-nya gitu. Nah sekarang kabar Paris gimana nih? Katanya sekarang sih di rumah sakit. Nah aku ada videonya nih ya, coba kita lihat Iya. ya. Nih keadaan Paris sekarang nih, betul-betul kayaknya KJ ini bener-bener ngabisin orang. Astaga. Nah coba kita lihat ya. Wah bener-bener. Tapi kuat dia sih. Kuat ya, Keren dia. keren. Kita Jujur, doakan ya, Paris cepat Kuat dia. sembuh. Mantap. Aku sih lihatnya Paris juga kemarin walaupun dia udah begitu, dia tetap mau lawan terus loh. Wah, dalam hati saya, wah, ini anak ini kepalanya keras nih, hatinya besar. Mantap. Iya, dia nggak mau kalah loh kemarin. Iya, dia nggak mau. Dia nggak mau. Wasitnya yang berhentiin loh. Dia Iya, nggak mau loh Pecah kemarin aku dia, lihat. pecah ronde 2, Ronde pecah, dua, kena iya. hook, dia kena hook, teng hook terus strike. Pum. Oh itu yang bikin berdarah ya. Iya, hooknya yang bikin darah. Tapi masuk rumah sakitnya apa ada kenapa-kenapa sama kepalanya Paris? Nggak tahu. Emang risiko sih jadi fighter. Sorry ya, sebelumnya sorry, ini saya kan sudah sering tanding. Mm-mm. Bukan cuma Paris yang gini kalau lawan saya dulu. Banyak yang sampai matanya nggak bisa lihat sebelah karena kena elbow. Kena ini sikut. Oh, kalau tinju kan nggak boleh main Iya, elbow. sikut kalau tinju tidak bisa main sikut ya, elbow. Terus ada yang kena high kick, tendang kepala, Oke. jatuh langsung ambulans. Kalau di combat sport itu hal biasa, hal normal gitu loh. Itu Jadi- resikonya gitu loh. Kan aku tuh sempat trauma. Oh karena kan sebelum Paris sama KJ ini aku dulu sempat mau bikin juga Oke. tinju. Tapi waktu aku lihat yang sebelumnya ada yang meninggal itu aku jadi trauma, takut aku tuh. Biasanya kayaknya ada sakit duluan. Sebelumnya itu mungkin ada sakit apa gitu atau Oh, bukan karena dia lagi ditinju itu kepukul terus Susah ada sih. masalah gitu di kepala. itu kayaknya udah sakit duluan. Terus mau paksa untuk tanding gitu atau ada masalah internal lah. Tapi sebenarnya nggak boleh tanding tapi dia pengen tanding gitu. Sempat Biasanya ikutin gitu. juga kan masalah itu. Iya. Makanya dari itu waktu itu aku sempat takut tuh bikin acara nanti kalau ada yang begini aku ngerasanya nanti aku rasa Iya. aku yang bersalah gitu loh. Gak namanya orang udah punya anak nanti beda loh mikirnya kalau mau bikin sesuatu Iya terlalu panjang mikirnya. Iya. Nah, banyak juga netizen tapi yang ngomong katanya KJ kemarin mukul kepala belakangnya Paris. Enggak sih. Aku Kalau nonton juga tuh. Kayak dia gini gitu. jadi boxing itu resiko. Maksudnya di saat kalian kan ada cara teknik menghindar yang namanya slip atau tarik, slip atau roll gini. Di slip di saat orang jab aja, kalau dia terlambat dikit pasti yang kena sininya, telinga sampingnya. Hook Oke. kalau dia nunduk gini, kalau lagi hook terus dia nunduk, terlambat dikit pasti yang kena ini, pasti yang kena ini, itu resiko. Terus itu bukan sengaja. Kalau kau nunduk gini, ya, sebenarnya nggak boleh lah nunduk. Kalau itu wasit itu biasa suruh naikin kepala, jangan kebanyakan nunduk, gitu loh. Jadi Tidak sengaja, itu bukan sengaja, memang itu target. jadi bukan ada sengaja pukul ke belakang gitu ya kata orang-orang. Nggak ada, itu targetnya tuh di sini, kepala sini. Tapi kan kalau nggak salah tuh sempet orang tuh ngomongnya bilangnya 2 kali 3 kali kena belakang kepala. Kalau kena belakang kepala pasti udah pingsan. Nggak mungkin tidak, pasti pingsan. Kalau belakang kepala itu bahaya, pasti pingsan. Tapi emang nggak boleh kan? Iya emang nggak boleh. Tapi Oke. nggak bolehnya karena bagaimana ya bilangnya?
kita nggak sengaja gitu loh. Dia yang membuat kita sampai mukul di situ. Sebenarnya nggak boleh. Sebenarnya kita tidak mau pukul di situ, tapi dia yang dalam posisi kayak gitu. Contohnya dia lagi menghindar. Kita kebetulan lagi buang strike lurus cross. Oke. Nah dia lagi menghindar sini ya, kenanya ini. Kenanya sini samping sini telinga yang kena. Oke. Kita nggak tahu, kita mau targetnya ke muka, tapi dia buangnya kepala gini, dia nunduknya gini. Jadi nggak sengaja Iya, memang. gitu ya. Mana ya bilangnya? Targetnya kepala, boxing itu targetnya kepala, soalnya kepala, badan udah. Itu targetnya. Pokoknya fighter ya udah berkelahi. Jadi Wah, bukan Paris masuk rumah sakit karena kena kepala belakangnya atau apa gitu, enggak ya? wah nggak tahu kalau itu, soal itu saya nggak tahu sih. Nggak tahu. Ya. Soalnya Tapi kabar terbaru udah denger kabarnya kenapa? katanya tadi malam itu Dijahit Iya, ya? dijahit, ininya dijahit. Oke. Ini dijahit. Wah itu dia ya. Makanya Resiko. seorang fighter itu sudah siap dengan resikonya ya. Berarti tanda Muay Thai. tangan dulu dong ya sebelum bertanding. Ya, ada katanya ada asuransi atau apa gitu, BPJS gitu. Oke. Itu resiko Muay Thai lebih ngeri loh. Lebih ngeri lagi ya. Muay Thai itu sampai rambut-rambut ini semua sobek-sobek, darah Keluar semua. semua ya. Semua di sini. Karena sini. Muay Thai itu kayak MMA ya. Iya, ada Mirip ya. elbow, ada knee. Elbow nih lebih ngeri loh. Kalau Muay Thai itu berarti mainnya mestinya di UFC ya. Kayak UFC gitu. Kayak ya? UFC gitu, Kayak tapi One Pride gitu ya. iya, tapi UFC One Pride itu kan MMA, jadi mereka boleh ground fighting Oke. di bawah. Kalau Kalau Muay Thai enggak. stand, Stand. diri semua berkelahi boleh. Tapi boleh semua sisi Iya, ya. semua. Tapi kalau udah jatuh nggak boleh pukul. Oke. Kalau mungkin ya banyak netizen yang tetap dong ada yang terima ada yang nggak terima. Iya, pasti dong, pasti. Pasti kan ada yang terima ada yang nggak terima. Kayak saya juga sih. Iya ya. Iya, kemarin tahun lalu juga kan gitu, dari dua kubu nggak KJ Iya. kalah karena nggak bisa boxing. Ini menang karena ini ada masalah teknis, tapi ya dari fighternya harus bisa kontrol fansnya. Dan Paris juga nurunin berat badan kan dia. Iya, Sama kayak jauh, KJ kan. jauh dia nurunin dari 70-an dari pukulan terkuat. Oh. 70. Tapi turun. kelihatan sih Paris kalau udah nurunin badan powernya nggak kayak yang pas Enggak dia dong, powernya tetap gede. tetap Malahan gede ya. iya, kalau saya kan kayak tanding di Muay Thai kan 57 beratnya, 57 kg Oh jadi tandingnya. naikin. Turunin. Turunin Sekarang juga? berat normal sekarang ini 61, 62. 61. Jadi kalau mau tanding main 57 kg. Hmm. Otomatis kalau turun powernya gede dong. Dari besar. Jadi pasti ada kesimpan. Jadi kita lawan orang yang 57 kg padahal berat normalnya kita tuh awalnya 62, 63. Berat normal, tapi kita turunin. Cuman resikonya agak sedikit haus sih. Haus sama lapar, cepat emosi lah. Kalau nurunin berat badan itu cepat emosi. Jadi kemarin itu kondisinya dua-duanya sama-sama nurunin lah ya. Kalau saya tidak, stabil. Naikin. Stabil. Malahan normal, naikin, normal. malahan capek. Latihan berat nggak bisa naik-naik. 60, 59, Oke. 60, 59 gitu beratnya. Nggak Dan naik-naik. Dan harus ketemu di 62 Harus ya kemarin. di 63, 63. 63. Iya, 63 kg. Nah, tapi pandangan kamu kalau ada yang ngomong, ini harus diskualifikasi nih karena mukul kepala belakang gitu. Kamu responnya gimana? Coba nonton deh Golovkin, Gennady, Triple G, nonton si siapa namanya? Maidana. Banyak yang pukulannya itu Lebih parah lagi. Lebih parah lagi. Emang itu mana ya bilangnya? Targetnya kita nih depan orang nih. Dia menghindar gini, kelamaan gini, terus kita mau pukul apa? Gak bisa hook gitu ya? Gak bisa. Uppercut bisa. Maksudnya kalau dia blok gini kita mau uppercut terus? Iya. Ya pasti kita hook samping lah. Paling sini yang kita cari, atas sini. Kalau mau Luar aman biasa. harusnya backstep sih. Itu yang paling aman kalau di boxing. Mundur, backstep satu langkah, tek. Itu lebih enak gitu, mundur. Pada saat orang pull kita mundur, udah. Siap. Jangan nunduk-nunduk, bahaya. Kalau misalnya lawannya lebih cepat itu bahaya. Lihat di pertandingan kemarin ya. Ada satu yang aku lihat. Waktu pertandingan pertama, pendukung Paris lebih banyak. Wah, Di- semua. Semua kayaknya hampir 80% kali ya. 80 ya, 80. Kita 80% kita pendukung Paris. Tapi tadi malam kebalik loh, KJ. Eh. Istriku aja dukung KJ loh tadi malam. 20. Tadi malam itu enggak kebalik sih. Tapi 50-50 lah, 50-50. Tapi lebih kencang suara pendukung KJ. Di online pun aku lihat begitu. Oh iya, nggak tadi tahu malam. saya. Soalnya di backstage kita Di nggak tahu. backstage ya? Iya, nggak tahu. Tapi memang teman-teman kita datang sih. Teman-teman bola kita datang soalnya. Semuanya Iya, ya ramai. semuanya datang. Itulah sepak Anak-anak bola, anak- sepak bola menyatukan kita. Iya, anak-anak FVP ngeri semalam. Wah, suaranya keren. Mantap. Thank you guys. I love you. Tapi kalau kamu lihat pertandingan kayak gini, apakah kamu mau serius di tinju atau mau kembali lagi ke Muay Thai? Kayaknya untuk waktu dekat ini
dua-duanya deh. Oh jadi kamu ada kemungkinan mau profesional di tinju? Iya, udah terlanjur kan? Oh udah terlanjur latihan, udah terlanjur Iya, belajar. kan ya? udah ada box recordnya gitu. Oh jadi tadi malam Kartnya. itu kehitung ya box recordnya? Oh iya kehitung. Harusnya yang awalnya itu nggak kehitung kalau mau dibilang. Karena Karena ronde awalnya 2 menit. yang mana? Yang pertandingan Pertandingan pertama. Iya, Oke. itu ronde awalnya 2 menit. Kalau 2 menit nggak kenapa? Iya, itu bukan profesional. Harus 3 menit. 3 menit 4 ronde. Kalau mau profesional minimalnya 4 ronde 3 menit. Kalau yang tadi malam profesional. Profesional 3 menit 4 ronde. Kalau keluarga lihatnya kemarin pada nonton nggak? Nonton semua. Semua. Semua keren. Keluarga dari Papua, dari Maluku, semua nonton. Mantap. Supportnya, doanya. Thank you guys. Mantap. Luar biasa ya. Luar biasa. Terus ibu atau bapak gitu nelpon kah atau apa? Mama. Mama. Iya, mama yang selalu nelpon. Mama itu Apa yang diomongin sama mama? Mama itu selalu bilang mana ya? Semangat main biasa aja. Jangan lupa berdoa, gitu-gitu. Oh, Jangan lupa luar berdoa. biasa Iya. ya. Karena Mama keren ya anaknya iya, nih. ini sekarang karena sudah sering tanding tuh, jadi mama itu paling kalau mau tanding sebelum naik ring itu telepon, selalu telepon. Tapi Telepon dulu. kalau telepon aku dulu. jadi orang tua ya, punya anakku tarung gitu ya. Iya, Aku emang. sih deg-degannya Awalnya gitu, tinggi mama ya. awalnya gitu. Mama awalnya nggak mau, selalu takut. Tapi lama-lama ya udah terbiasa. Tapi semua orang tua juga tahu kan banyak orang yang pensiun dari fighter itu sakitnya banyak loh. Banyak Banyak kalau Muhammad Ali aja sampai kayak gitu kan. Iya, yang Muhammad udah Ali. legend. Iya, itu kan latihan dulu lebih keras dari latihan sekarang. Latihan dulu itu kan sainsnya masih belum sport sainsnya belum terlalu sebagus Bagus sekarang. sekarang. Sekarang kan ada recovery-nya, latihan recovery-nya, Ada cooling pemulihan down, makin pemulihan. bagus ya. Nutrisinya sudah tercukupi. Jadi kayak Mike Tyson kan masih sehat-sehat. Tapi tetap aja kan kelihatan kalau orang bekas fighter itu. Iya, tapi nggak boleh berhenti olahraga dia. Dia harus jaga olahraga, harus sering olahraga kalau mau tetap sehat. Nggak boleh langsung rest nol, nggak boleh. Tapi kamu udah pelajari efek sampingnya apa sebagai fighter? Nanti di waktu tua nanti. Kan banyak sakitnya juga. Kalau tinju emang repot. Tinju tuh biasa efeknya ke mata. Kepala semua kan. Iya, karena kepala targetnya, boxing itu targetnya cuma kepala Iya, kebanyakan. betul. Jadi paling arahnya ke mata, telinga. Mata, telinga, kepala sering-sering cepat pusing, kayak paling gitu. Mata pandangan mulai-mulai kabur. Telinga mulai-mulai tuli gitu loh. Iya ya. Iya, banyak teman-teman boxing yang matanya susah lihat. Karena dipukuli Iya, nggak terus. dengar. Iya, karena targetnya kepala. Tapi udah siap ya dengan konsekuensi itu. Udah dong, udah. Aman. Oke, kita lihat ini komentar-komentar lagi yang sudah dikumpulkan yang akan langsung direspon sama KJ. Nah, udah dibilang wasit jangan pukul kepala belakang masih pukul. Banyak juga ini. Menang kotor aja bangga. Seru Banyak banget loh. Gimana KJ tidak itu layak. licik, ditinju kepala bagian belakang. Ini beneran di komen-komen orang. Kayak gini isinya. Keren. Mantap lah. Kalian Keren lo, selamat Bang datang KJ. di Combat Sport. Selamat datang. Kalian mulai paham Combat Sport sekarang. Jadi kalian nanti mulai mengerti. Sering-sering lah nonton pertandingan besar atau pertandingan kecil. Menang main rusuh kok. Ini berarti pedes ya di online sekarang ya. Kalau lumayan banyak. Banyak ya. Iya, lumayan banyak. Wah, Ini kayak fansnya saya tahun lalu juga kayak gini. Cuman saya nggak kebalikannya. nggak up. Iya. Nggak up. Saya tahun lalu tuh nggak usah deh, biar lah dia menang udah. Kalau saya ya udah biar. Kalau mau ngomong ya udah ngomong sama sendiri sama teman-teman, ya udah ngomong, tapi jangan di sosial media. Iya, Tahun lalu kan gitu. Sama kan dihujat juga kan Iya, Parisnya dihujat juga tahun Betul, lalu, tapi betul, saya betul. yang nggak biarin deh, hargain lah gitu. Kalau nanti kamu bakal jenguk nggak ke rumah sakit ini? Tadi ngechat tapi belum balas. Malu saya tuh malu. Saya orangnya tuh apa ya? Kalau di Maluku atau di Papua bilang malu hati, suka segan. Segan. Ya malu. Kalau misalnya orangnya nggak mau dijenguk tapi kita paksa mau datang itu, terus nanti kayak garing gitu pas ketemu, kayak malu. Oke. Iya gitu. iya. Tadi di chat sih cuman belum balas. Harusnya Tapi hubungan after main kemarin masih baik-baik aja ya. harusnya. Paris sering ngechat. Saya ini yang fokus. Saya tuh kalau mau tanding serius emang fokus. Jarang mau lihat HP tuh malas gitu loh. Chat Jadi nggak mau terdistraksi gitu ya. Iya, chat masuk itu orang telepon jarang diangkat, lagi fokus tanding, ya udah tanding gitu. Kalau Paris nih lagi nonton, apa yang mau dikatakan? Paris keren tuh. Semalam itu sebenarnya sumpah itu ronde 1 sih target KO-nya. Tapi kuat dia. Mantap, Le. Kau Emang dari awal sudah target ronde 1 KO? sebenarnya dari awal targetnya ronde 3. Oke. Karena kalau kita adu fisik terus, saya kan larinya ini lumayan Lebih kuat. Iya, endurance-nya lumayan Endurance mantap. kuat. Jadi targetnya ronde 3. Paris ini kecolongan ronde 15 detik awal,
dia ketawa. Oh, dia ketawa. Iya, dia sebelum kena strike jatuh pertama, itu dia ketawa dulu, ketawa terus keluarin lidah. Di saat saya lagi masuk, kalau di Pukul. boxing, iya lagi di boxing bilangnya fainting, lagi fainting jab. Itu dia sambil ketawa gini, senyum. Dia tertawa kalau ini strike lagi nyusul, cross lagi nyusul. Jadi di saat dia lagi ketawa, strike nyusul, jadi nggak siap. Dar, kena. Iya, tuh dia gini kan. Kena langsung di sini, pung. Tapi kayak kepleset ya. Gue kepleset. Jatuh itu ya. Itu jatuh hilang, jatuh. Tapi hatinya Boom. besar. Iya, mantap Bangkit dia. lagi. Bangkit dia. Tapi yang pas dia keluar ring itu tahu nggak sih? Itu uppercut. Itu dia kenapa sampai keluar ring ya? Karena uppercut. Dia nyandar di Oke. ring, uppercut. Tum. Langsung jatuh ke belakang. Teng. Jadi kalau ada yang bilang ini settingan enggak lah ya. Kalau saya sih malas jawab sih, itu hal pertanyaan yang sorry ya, pertanyaan yang bodoh. Oh. Masa settingan? Terserah deh, tanyain aja Paris, jangan saya. Tapi katanya yang awal ada settingannya. Berkelahinya tidak. Berkelahinya nggak settingan. Berkelahinya yang awal berkelahinya tidak settingan. Beneran berkelahi. Berkelahinya beneran. Yang settingan? Kayak kita dorong-dorongan. Oh. Terus kayak kita nggak boleh menang KO. Tapi kalau penentuan menang kalahnya settingan atau beneran? Saya nggak tahu. Oh, nggak tahu. Saya nggak Oke. tahu. Soal itu saya nggak tahu. Cuman ya mau gimana? Kalau jujur juga saya kaget sih pas dibilang the winnersnya Paris itu kaget ya. Ih, bisa menang dia ya gitu. Berarti kamu ngerasa waktu yang pertama juga kamu yang menang dong? Iya kan angkat tangan, tapi keputusannya dari juri ya kalah. Ya sudah mau apa? Ya udah terima gitu loh. Biarpun dalam hati sedikit sakit. Sedikit sakit, cuman ya harus terima. Nggak bisa bilang apa-apa lah. Karena kan udah ada ininya ya. Iya. Wasitnya. Kalau tadi malam kayaknya semua wasit bilangnya KJ semua yang menang loh. Nggak tahu sih. Poin-poinnya kan waktu dibilang Jackson. Pukulan yang masuk berapa ya Paris malam? Enggak, satu kecolongan. Satu. Cuma satu pukulan. Iya itu kedorong saya pukulannya. Pukulnya itu ngedorong. Teng. Ultinya nggak keluar dong kemarin. Keluar banyak. Tapi salah. ketangkis. Backstep saya. Mundur. Oh. Jadi mundur, menghindar, moving. Mundur terus nunduk, dia keputar gitu. Iya sih, dari fisik kemarin kalah banget tuh Paris. Habis itu kayak nggak keluar yang Paris yang biasanya kita lihat yang dang dung. Keluar. Itu Keluar ya? keluar, ultinya keluar Tapi 4 nggak- kali deh. Tapi nggak kena kalau yang dulu kan Karena dang dung kena semua. Karena bisa dilihat. Oke. Karena yang dulu Apa karena dia udah kena yang awal itu ya? Yang 15 detik awal. Jadi pas enggak, ulti itu dia nggak masih kelihatan. kuat. Pukulannya masih kuat. Masih keras itu. Iya, dia pas jatuh bangun lagi tuh masih kuat. Mantap. Ini anak kuat juga dalam hati saya nih. Dulu Kuat tuh juga iya, dulu tuh kalau saya di Muay Thai di kelas 57 kg, kalau ada yang sudah jatuh ronde 1 gitu, Udah nggak kuat. itu kalau kena pukulan terus pasti nggak mau bangun. Berarti itu kenanya kemarin di sini ya? Ini nih. Jatuh awal di sini. Oh di sini ya? Jatuh awal di sini. Oh gelap gitu ya kalau kena di sini. Oh, Ya? nggak tahu saya, nggak pernah soalnya. Tapi kalau ini kena gelap. Oh, kan, itu ya? gelap. Gelap Kalau ini kan? karena Kalau Rahang gelap kan? sarafnya ke lutut. Oke. Lemas, langsung lutut lemas, hilang. Hilang dikit lah, 8 detik, 7 detik. I see. Gelap dikit. Bahaya Menarik, itu Rahang. menarik. Nonton itu sangat menarik. Walaupun aku nih nggak punya basic sama sekali ya, nggak punya basic tinju. Tapi tuh ngelihat itu tuh seru banget. Kalau apalagi kalau nonton langsung. Iya. Wah, atmosfernya gila, euforianya mantap. Seru, Seru ya. seru. Kita yang tanding juga jadi semangat, jadi all out mau buat penonton seru gitu. Pengen buat mereka senang. Nah, di balik laki-laki hebat biasanya ada perempuan yang mendukung. Eh. Selain ibu ya, ibu pasti nomor satu. Ya, mama. Tapi aku tuh selalu ketemu ke KJ, selalu ada seorang cewek yang support terus. Waktu itu nge-gym di sini ada dia. Ya. Dari awal aku podcast yang paling pertama, Oh iya. yang pas habis pertandingan Iya. ada dia juga. Sayang banget kayaknya ya. Sayang banget tapi kan. Iya tuh, harus tuh. Masa Harus tidak? tuh. Aku ajak sini boleh ya? Boleh. Ngobrol sikit-sikit aja. Aman. Aman. Oke, ini dia. Panggilannya Bia ya? Nona. Nona. Tapi nama aslinya Bia kan? Iya, Nabila Oke. namanya. Nona, silakan masuk. Dulu di bawah. Ini dia. Apa kabar? Bia, sehat? Baik Kak. Luar biasa loh si Bia ini. Aku lihat Eh. di sosmednya kemarin nangis-nangis ya kamu. Iya sih. Kenapa Iya. kamu bisa nangis lihat KJ? Sebelum tanding pun sebenarnya udah nangis berdua udah. Udah nangis berdua? Dua hari sebelum hari ya. Pokoknya semenjak latihan pun sebenarnya banyak yang kita laluin sih. Gak mentalnya tuh sebenarnya nggak stabil, cuman harus tetap latihan terus kan. Oh.
Jadi pas hari H itu masih bergejolak juga kayak ntar kalau kalah gimana, menang gimana gitu. Oh, karena waktu kalah pertama kamu ikut nenangin dia kan? Iya, dan di situ posisinya dia tuh cuman punya aku sama manajer omnya sama saudaranya satu udah. Karena belum kenal, kan dari Timika kita dikirim Betul, dari betul. Papua Iya. langsung ke sini. Jadi belum banyak support dia gitu loh. Tapi waktu Agak ke Patra. Oh iya Kapal juga. sudah berapa tahun sih kamu kok sampai udah sepertinya udah kayak hatinya tuh udah KJ banget gitu. Betul. Kagak Ata nih Pak sembarangan kali. Udah berapa tahun? 3 tahun. 3 tahun. Iya. 2021. Iya. 20. Masuk 2021 gitu ya. Oh iya 2021. Berarti 2 tahun. 2 tahun lebih Masuk lah. 3 lah, masuk Dua Betul. tahun tiga. masuk 3 tahun. Kenapa kamu bisa kepatil sama KJ Jackson Carmela? Ah. Sebenarnya banyak berantemnya sih. Iya. Karena, Berantemnya. karena Normal sih. karena kaget kan. Aku juga kan lingkungannya kan Medan terus ketemu Papua gitu. Aku Keras dong ya dua-duanya. Jadi Ini dua yang punya pemikiran sendiri. bener. Terus banyak berubah aku ke dianya juga. Jadi akunya yang biasanya dimanja sama pasangan dulu, sekarang aku jadi kakaknya dia gitu. jadi yang manjain ya? ah, Oh, pantas semangat terus dimanjain terus. Harus semangat. Betul. Tapi kamu ngelihat dia latihan gimana? Kemarin sebelum bertanding. Parah sih. Pokoknya Capek. kasihan banget lah, cuman dia kan orangnya gimana ya, gampang kalau aku sedih tuh dia sering bilang aku semangat Nona, kalau kamu sedih aku ikut sedih gitu. Jadi dia tuh gampang mudian juga gitu. So sweet juga kamu ya. So sweet juga ya. Pokoknya kalau lagi stres jangan dibawa stres. Iya. Kita harus karena ada ayat Alkitab yang bilang hati yang gembira adalah obat yang manjur. Betul. Jadi kita kalau lagi sakit, lagi stres, ya dibawa lagi aja. Nanti stres itu pasti hilang. Betul. Jadi gak usah dibawa stres. Ada Karena apa-apa. penyakit itu juga awalnya dari stres ya. Iya, jangan stres. Biarpun lagi sakit harus moodnya baik. Kalau moodnya baik pasti cepat sembuh. Tapi kan kita tahunya KJ ini kan orangnya kayak apa ya, ngomongnya keras gitu kan, semangat, tegas gitu. Tapi kalau awal-awalnya nembak kamu gimana? Lebih keras lagi. Asal jeplak aja. Ada romantisnya nggak sih? Nggak ada. Nggak ada. Nggak ada. Normal loh. Biasa aja. Waktu itu aku pernah post di aplikasi itu juga. Kayak cara TikTok di nembaknya dia. TikTok. Ha-ha. Oke. Cara nembaknya dia gimana. Terus? Waktu itu tuh kayak ya udah. Awalnya kita udah deket. Terus habis itu aku kan pastinya nggak mau pacaran dulu kan. Terus dianya aku bilang dia malu. Terus Aku bilang kamu mau serius apa enggak sih? Aku malas pacaran sama yang entertainment, kayak maksudnya nggak mau terlalu publish gitu kan. Oh, yang Masalahnya susah sampai sekarang pun kadang orang banyak ngadu, entah gara-gara di like aja ngadu ke aku, cowok kamu nge-like, maksudnya kayak nggak mau beban pikiran kalau pacaran sama artis ibaratnya gitulah. saya bukan artis. Saya ini atlet. Tapi dia tetap tapi kan public figure. Terus tetap pengen jalanin hubungan, terus aku mikirnya ya udahlah coba aja gitu. Tahu-tahu lama. tapi dia Puji nembaknya Tuhan. pakai bunga gitu, enggak? enggak, Ipin kan? chat doang. Oh, enggak, chat doang. Malah sampai dia bilang mau enggak kata gitu. Dia udah terlalu capek kali kayaknya. Cara kita lucu sekali. Ya begitu kakak. Mau Itu enggak, lagi iya, capek-capeknya lagi tes Iya. handphone kakak. Terus akunya ngelak mulu juga. Mungkin dia udah, ini orang banyak alasan deh gitu kali ya. Jadi udah capek, udah mau enggak sih kata gitu. Tapi akhirnya mau. Ya udah jalanin deh aku gituin. Oh, tapi jadian apa enggak? Ya jadian akhirnya aku terima. Oke. Tapi ini mau ke tempat yang lebih serius kah atau mau jalanin dulu? Puji Tuhan haruslah. Harus. Tapi harus mantapin semuanya dulu. Iya sih. Oh. Ya, Kita biar makanya sering ditanya kapan nikah. Ya nggak mau aja nanti kayak aku kan. Maksudnya jadi jangan broken home lah. Jadi harus kuat-kuat mental dua-duanya gitu loh. Harus saling mengenal Iya, dulu, iya. saling mendalami, ya kan? Soalnya kan kalau di Indonesia ini kalau acaranya udah lama pasti semua orang juga, oh kapan nih yang lebih serius? Karena memang apa ya? Nggak tahu ya, orang beda-beda. Tapi kalau aku ngerasanya kalau udah menikah itu rezekinya jadi lebih lancar. puji Tuhan, alhamdulillah. Puji Tuhan. Nah, kalau kalian sendiri waktu setiap pertandingan gitu
kamu support terbesarnya apa sih ke KJ? Kan tadi baru dengernya baru KJ doang malah yang support kamu gitu. Kamu supportnya ke KJ apa tuh? Aku kayak cuman bilang semangat, maksudnya kayak jangan ngerasa sendiri sih utama. Oh iya. Karena kan berlawannya sama diri sendiri itu kan. Iya, Mereka ini paniknya berlebihan. iya sih. Oke. Iya, mereka kayak takutnya itu nanti saya down sekali gitu. Iya. Padahal itu Oke. saya lagi, kalau gitu saya kayak mau tanding itu memang lagi fokus. Terus psikisnya itu memang disiapkan untuk kemungkinan terburuk. Saya punya psikis itu saya siapkan untuk hal Kalah. yang paling, ya. Kalau misalnya saya kalah, berarti ini dampaknya. Berarti nanti saya harus siap untuk dibully, saya harus siap untuk dicemooh lah sama netizen karena banyak omong sebelumnya bilang target KO tapi ternyata kalah. Jadi itu yang buat saya tuh selalu fokus diam, paling dengar musik, nggak banyak omong lah, pegang HP aja kayak malas gitu karena mau tanding. Tapi kalau KJ kemarin misalnya ada di posisinya Paris, Oke, apa yang kamu lakukan? misalnya ya kalau ada di posisinya Paris, ngapain, terima lah. Maksudnya kayak dipukul-pukulin gitu, Bukan maksudnya kalau di Kalah. posisinya kalah, kan kayak tahun lalu ya biasa, terima. tetap jalani hari-hari atau off sosmed dulu kayak seminggu gitu. Wah, tidak sih. Kita harus kuat lah. Dunia memang keras, tapi kita harus jauh lebih kuat dan tidak mudah untuk dikalahkan. Kita ini ayah nih memberi. Keras. Kita harus keras. Kasih keras ya. Masa kita mau lepu? Kalau di Papua bilang lepu itu kayak kalah sama omongan netizen. Mereka siapa? Gitulah. Keras. Kalau kamu, kalau misalnya KJ kalah kemarin, biasanya kan cewek lebih ini. Worry. Awal Iya banget sih. tuh udah mikirin ini caranya nyemangatin dia gimana ya. Maksudnya kayak nanti kalau kalah kan harus disemangatin lagi gitu ya. Maksudnya biar nggak terbawa omongan netizen gitu kan. Itu sih yang aku pikirin iya. mulu. Padahal itu kalau saya, mereka ini terlalu kayak tadi saya bilang, mereka ini terlalu panik sama saya gitu, Kakak. Mereka pikir nanti saya akan berlarut-larut di kekalahan ini, kayak kalau lagi kalah kita stres terus, ngapain? Majulah, hidup itu maju ke depan, jangan tinggal di tempat. Kalah ya sudah, kalah bukan akhir. Kita kalah ya sudah, itu pelajaran. Tapi kan berarti dianya sayang sama kamu, bro. Iya sih. Jadi dia khawatir. Ah, ini pancing-pancing nih. Kakak nih. Tapi kalau KJ sendiri, Bia ini tipe wanita yang diidamkan nggak dari dulu? Paling ini sama nih sama mama. Banyak omong. Oh, cerewet. Cerewet. Iya, cerewet. Oke. Sama dengan saya punya mama. Bagus dong berarti. Bagus sudah. Terserah deh. Gimana? Tapi dulu punya tipe cewek gak sih? Tipe cewek harus gimana, perilakunya gimana, fisiknya gimana gitu. Tidak. Tidak punya? Tidak tuh nanti. Iya. Tidak, Yang saya aku lihat mantan-mantannya juga berbeda-beda kok. Nggak harus saya A, tidak, nggak ya harus B. nggak harus. Yang penting baik sudah, pacaran sudah, jalanin gitu aja. Oh, yang penting baik. Nggak sudah. harus putih bening, coklat, Seperti hitam, tanpa terus. kaca gitu ya. Iya sudah, pacaran baik-baik, support, yang penting support. Tapi kalau Bia ngelihat KJ, ini cowok idaman gak sih? Kamu sudah. Sekarang karena udah kenal KJ kan udah masuk 20 ya, udah 20 ke atas. Jadi udah nggak lihat fisik lagi juga. Jadi kalau orang bilang suka sama KJ karena kaya ya gara-gara pon kemarin gitu kan. Oh iya. Suka KJ karena ganteng semua. Enggak karena itu. Tapi emang ganteng kan KJ? Puji Tuhan. Mama bilang ganteng, mama bilang nyonggogos. Mama bilang saya ganteng, saya punya mama bilang saya ganteng jadi. Enggak karena itu, cuman ada sisi kedewasaan dia yang bikin aku yakin nih bisa gitu. Karena pas awal pacaran pun aku bilang aku mau nikah, dianya ya udah yuk jalanin gitu. Jadi aku lihat dia bisa lah laki dewasa gitu. Itu sih yang penting. Bisa bertanggung jawab lah ya. Iya. Tapi kalau aku emang nggak tahu ya kalau orang sukanya, aku nggak sukanya ngelihat cowok timur. Ih, kelas kali Aku ganteng. suka. Aku tuh soalnya ngelihat cowok timur tuh gantengnya beda, Oh iya ya. maconya juga beda. Oh, iya benar. Menurutku cowok timur itu Cie. spesial dari Tuhan. Puji Tuhan, alhamdulillah. Tidak kok, semua cowok timur mau cowok Jawa kah? Tapi cowok timur tuh gantengnya menurutku Lebih nggak banyak gaya sih, nggak Lebih- tengil. Heeh. lebih swag tau gak sih? Wih. Gayanya kita agak sedikit barbar gitu. Karena kan Biar rapi. aku dulu suka nontonin dari kecil tuh denger musik tuh rapper terus Oh kan. iya benar-benar. Iya. Jadi- Jadi rapper juga sekarang ngeri. Jadi waktu aku lihat tuh kan orang rapper tuh kan orang berkulit hitam semua. Iya. Kebanyakan Jadi gitu memang. aku ngelihat sih. kulit hitam tuh keren, kan terserah orang. Iya benar-benar benar. Apalagi kayak Chris Brown gitu, keren sekali. Taiga. Kamu mau bikin lagu rap juga? Enggak tahu nyanyi saya kakak. Saya malu sekali nyanyi, suara jelek lagi. Tapi kan katanya orang-orang sono tuh Oh jago. punya Semua. suara-suara mutiara. Iya, Maluku, Papua banyak. Ambon itu apalagi. Kota musik itu banyak sekali suara bagus. Intinya Cuman kerobokannya beda kerobokan.
Cuman beda, saya nih beda, diciptakan Tuhan beda. buat fighting. Buat iya kayaknya sih. Bukan fighting, fisiknya mumpuni untuk olahraga gitu. Oke. Mungkin dari kecil sih, kebiasaan dari kecil kayaknya. Nah, apa plan KJ ke depannya nih? Sekarang kita memang lagi masih fokus latihan. Paling mulai latihan lagi 2 bulan ini mau prapon Muay Thai. Muay Thai. Ya, Jadi prapon nggak ada Muay Thai. istirahat dong? Kayaknya, kan istirahatnya paling seminggu normal. Terus latihan lagi normal, nurunin berat Nurunin lagi. ke 57. Asian Games apa gitu nggak ikut? Kalau Apa, sorry SEA Games gitu-gitu. Buat latihan SEA Games. iya biasanya ada panggilan. Oke. Kalau yang SEA Games kemarin Kamboja tidak ada panggilan, Muay Thai tidak masuk. Oh, tidak masuk. Kayak futsal ya. Oh, futsal juga nggak masuk. Muay Thai nggak Oh iya. boleh sama negaranya. Karena negaranya lagi nggak bagus di bidang olahraga Iya, itu. jadi dia milih negaranya yang bisa bersaing doang yang kan. bisa bersaing doang. Kalau iya. misalnya kalau misalnya kayak dia di futsal bakal dibantai ini sama negara lain. Pasti udah dia hilangin. Hilangin sama Gitu, dia. iya. Berarti Muay Thai juga Kamboja kurang bagus ya? Muay Thai Kamboja harusnya bagus sekali. Kamboja tuh keras. Kamboja itu sama kerasnya dengan Thailand. Karena mereka punya seni bela diri sendiri, namanya Kun Khmer. Kun Khmer itu kalau di bahasa Thailandnya Muay Thai. Hmm. Jadi kayaknya tapi kalau nggak ada Muay Thai di situ karena namanya diubah. Oke. Mereka nggak mau namanya Muay Thai. Karena kalau Muay kan tinju Thailand. Masa namanya tinju Thailand sedangkan ini di negara Kamboja. Jadinya Kun Khmer. Kun Khmer. Ya ada Kun Khmer, ada Kun Bokator. Kayaknya karena Olahraganya masalah itu. sebenarnya kalau di dunia combat sport nggak seterkenal tinju, nggak seterkenal MMA gitu kan? Kun Khmer. Kun Khmer. Iya, cuman orang-orang Muay Thai yang tahu paling. Oke. Karena kalau Kambodia kan apa ya bilangnya ya, exposure-nya kurang. Thailand kan exposure-nya bagus. Di sana banyak atlet-atlet besar, banyak artis-artis yang sering latihan di sana. Makanya nama Muay Thai itu cepat naik. Kalau Kambodia kurang kayaknya. Setahu saya gitu. Makanya namanya kurang padahal Kambodia tuh keras. Padahal Sumpah. kalau kemarin ada Muay Thai pasti ikut kan? Belum tentu juga. Tergantung. Apa gimana ya? saingan banyak sekarang di Platnas? Platnas bagus, banyak yang bagus. Oh, itu. banyak juga ya di Indonesia berarti sekarang ya? Wah, kelasnya saya tuh kelas neraka kan. Oh, udah pernah dibilang sih kayaknya. 57 kg Indonesia, Muay Thai Indonesia tuh kelas neraka. Semuanya jago. Semuanya Platnas. Ada sekitar 5 orang Platnas di kelas 57 kg. Oke. Ada Kalimantan Timur, ada Jawa Barat, ada Maluku Utara. Terus ada Kalimantan Timur. Oh, saya Papua. Iya. Udah berapa dapat emasnya? Puji Tuhan. Kalau di 8 emas, 8 emas. 8 emas. 8 emas. Wah, berarti Lumayan sih. lumayan ya. 8 emas. Per terus- emas tuh kalau nggak salah duitnya banyak kan? Tergantung eventnya dulu. Tergantung event. Kalau eventnya ini kayak mewakili Indonesia, maksudnya worth it kah? Yang kamu udah latihan dari kecil sampai sekarang, penghasilannya worth it kah? Eventnya kan tergantung kayak mewakili Indonesia. Eventnya bukan multi event. Multi event itu seperti SEA Games, Asian Games, Olimpik. Oke. Itu besar bonusnya. Oh, besar. Iya, tapi kalau cuman kayak kejuaraan dunia biasa, kejuaraan Asia Tenggara, kejuaraan Asia, kejuaraan internasional, itu kayaknya nggak ada bonus, cuman uang saku. Oh, kalau besar Biasanya gitu, kalau biasanya besar itu berapa biasanya? Di atas 500 juta. Yang mana? Yang multi event? Heeh. Iya, 500 juta. Emas kan tahun ini naik ya, 500 berapa juta gitu. Oke. SEA Games ini. Terus kalau Asian Games biasanya 2M. 2M ya. 2M. Kalau Olimpik 5M. 4 atau 5M gitu. Tapi Papua spesial. Papua pon aja 1M. Oke. Iya, Per Papua emas. spesial. Iya, per emasnya untuk perorangan 1M. Wah. Terus katanya naik sih di PON Aceh Sumut ini mau naik. Dengar kabar gitu. Papua bonusnya akan naik 1, berapa M gitu. Wah. Berarti Papua makin keren. semangat ya. Makin semangat. Harus semangat. Nanti di Asian Games kamu udah pernah main? Belum kakak. Belum ya? Muay Thai itu belum resmi di. Belum resmi ya? Ya kemarin di yang Indonesia Oke. itu baru eksibisi. Oke. Eksibisi atau perkenalan gitu. Nanti ini Asian Games di Cina ya kayaknya. Mungkin Itu ada. mungkin ada Muay Mungkin Thai. ada Muay Thai. Pertama kali jadi Indonesia dari sana ya. Iya pertama kali. Kalau medali emas Bion bagus juga nih. Wah keren ini. Bion mantap. Iya niat lah buat medalinya niat itu loh. Bukan Niat. bukan biasa-biasa. Tapi ya ininya mantap juga kan? Kencang. Kencang juga ya. Iya kencang juga kan. Oke, Puji Tuhan alhamdulillah bagus. Celos keren, memang promotor botak kita, botak terkuat. Tapi pas pukulan terkuat gitu ya keluar pertama, cupu sekali. Karena kan disimpan.
kekuatannya. Bisa jadi sih, bahaya emang dia. Nah, jadi selanjutnya mau lawan siapa? Saya Iya, sebelum kita berakhir nih, selanjutnya mau lawan siapa? terserah deh, yang penting beratnya sama. Beratnya sama. Terus kalau di boxing saya ini belum bagus, saya masih belajar. Mau dari kelas public figure kah apa dari kelas petinju beneran? Petinju beneran, kalau juara levelnya kan ada. Saya itu bisa takar kemampuan seseorang kalau di saat sparring. Oh, ini beda nih levelnya di atas saya nih, jauh nggak bisa menang. Oke. Ada juga yang ini bisa menang. Tergantung jam terbang sih. Kemarin udah sempet sparring juga kan sebelum lawan Paris. Sering saya ini jadi. Tapi lawannya pemain pro kan? Iya, bagus. Mereka levelnya pro. Oke. Levelnya pro. Mantap WSBC, cuman saya yang jelek. Cuman saya yang boxingnya jelek. Adaptasi dari Muay Thai ke boxing kan. Jadi tidak sebagus atlet boxing di WSBC. Member pun bagus di sana. Cuman member bukan atlet, tapi bagus. Hitungannya kamu itu kalau di boxing udah apa? Amatir, medium apa profesional? Medium lah, normal lah. Normal. Sejajar sama yang lain. Level medium, normal. Oh, ada level medium normal. Iya, saya normal lah. Kalau Paris? Paris harusnya lebih bagus dari saya. Jujur, Paris itu dia lebih tahu boxing daripada saya. Dia harusnya lebih tahu boxing, basicnya pukulan, dia tahu moving, dia tahu timing harus menghindar harusnya. Dia medium. Bagaimana ya? Tergantung latihannya sih. Harusnya tidak. Harusnya dia lebih bagus daripada saya kalau boxing. Harusnya. Tapi tergantung persiapannya gimana. Dia ngapain aja pas lagi persiapan 2 bulan belakangan ini, dia ngapain aja. Kan kalau dia persiapan serius, mantap. Fisiknya dijaga, berat badannya dijaga. Pasti mainnya mantap. Tapi kalau dia tidak fokusnya ke banyak hal, lain hal, susah. Kalau mau tanding udah fokus tanding, latihan. Itu Tapi aja. banyak yang seru ini katanya lawan Alex. Saya, ampun lah. Gak bisa saya, belum masih belajar. Banget tadi. Aduh jangan dong, aku tuh gak bisa berantem dari kecil. Kenapa gak pernah berantem ya saya? Kenapa ya dulu saya kecil itu gak pernah berantem loh dari kecil. Masa? Gak pernah berantem. Jadi saya berantem tuh di lapangan bola. Maksudnya gak pernah berantem gitu loh. Harusnya bisa di Papua, di Timika harusnya. Iya, baru berantem mulu ya di sana ya. Iya, berantemnya bukan tawuran. 1 lawan 1. Iya, bukan tawuran pakai celurit atau pakai alat tajam gitu, bukan. Tangan kosong gitu ya. Tangan kosong, lingkaran 1 lawan 1. Kalau di Timika gitu. Yang keluar kalah. Yang jatuh sampai nyerah deh. Jadi emang ini udah dulu terbentuk ya. kerasnya kayak gitu ya dari dulu. Iya, masalahnya biasa diselesaikan gitu. Anak-anak di sana itu memang Timika itu kota dolar. Ada sebutannya Timika itu tiap minggu kacau karena sering masalah, sering berkelahi. Jadinya kamu bangunnya dari situasi yang sulit ya. Iya. Dari kecil lah udah terbiasa gitu. Makanya fisiknya mantap. Lumayan mantap. Alhamdulillah lah. Puji Kita Tuhan, lihat alhamdulillah. puji Tuhan KJ sudah menang sekali lagi. Congrats. Thank you kakak. Terus luar biasa Makasih. juga promotor Cheos. Mantap Cheos. Aja Cheos mau turun nih. Iya dia Katanya banyak banget nantangin orang. Iya dia nantangin siapa namanya yang si ganteng ini? Jeffrey Nicole. Sama juga, Cheos. Miley. Miley Preman juga terkuat. ditantang. Iya ditantang. Celos nggak tahu dia latihan atau tidak gitu, tapi ya udahlah nyalinya lumayan besar Tapi sih untuk dia tantang. punya basic. Dia lagi latihan kayaknya. Tapi kalau Jeffrey Nicole bagus sih. Iya ya. Powernya lumayan. Kayaknya fisiknya kalau mantap. dari basic lebih Cheos lebih baru ya. Celos dulunya 2020 tuh kayaknya pernah latihan Muay Thai. Pernah, jadi udah basic dong harusnya. Iya. Jeffrey Nicole juga sering latihan deh kayaknya. Untuk orang nggak pernah latihan, Oke. sampai boleh turun itu butuh berapa bulan sih buat jadi boleh turun? Oke, sebenarnya itu tergantung ini juga Kak. Seminggu latihan berapa kali? Seminggu misalnya cuma sempat Harus- sekali, Nggak bisa dong. Nggak bisa, pasti kalah. tidak akan jadi ya. Tidak, pasti main jelek. Pasti masa seminggu sekali nggak bisa. Seminggu harus- seminggu minimal 5 kali 5 atau 4 kali? kali. Seminggu dari 7 hari itu minimal 4 atau 5 kali. Itu tuh cari Harus. waktunya. Kalau race-nya lebih dari 2 hari, itu mulai nol. Oh jadi nggak akan bagus gitu ya? Nggak akan bagus. Harus fokus. Kalau mau tanding, saya dulu pertama bela diri 2015 akhir. Itu persiapannya sekitar 4 bulan. Tapi serius. Jadi Pagi sore latihannya. 4 bulan pagi sore, Pagi sore latihannya. baru bisa main. Baru bisa main. Itu pun kalah. Oh. Debut Muay Thai itu kalah saya. Jadi kalau Medali perunggu. misalnya mau kayak gitu nggak boleh ambil kerjaan-kerjaan lain ya? Kayak saya gini misalnya saya latihan 4 bulan, Capek banget nggak kan. aku kerja misalnya pagi sampai malam.
Terus abis sebelum tidur latihan gitu nggak bisa ya? Levelnya, maunya kakak Bang Atta ini mau lawan siapa dulu? Kalau levelnya kejurnas serius ya, bukan entertainment. Itu berarti harus fokus. Entertainment aja harus bagus karena kalau walaupun entertainment gak bagus jadi dia dibully. Masa pukulnya misalnya gini-gini pasti dibully. Bang Atta juga harus bisa kontrol, bisa takarin fisiknya. Jadi kalau memang fisiknya tidak bagus, berarti ya udah main santai. Awal ronde ya udah relax, main santai. Buang pukulan harus bisa hitung berapa pukulan yang keluar. Ya aku fisiknya di main futsal bola aja. Ya udah kalau misalnya Itu aja udah angkat-angkatan sekarang. Mainnya dulu aku masih bisa di wing. Oke. Sekarang aku kalau main udah di kayak Messi aja IMF. Diam Jalan aja. kaki, Jalan kaki. dapat bola tapi Udah passing, gitu aja ya. shooting gitu. Harusnya masih bisa lah. Bang Atta masih muda kok. Masih bisa ya? Masih bisa. Tapi kan udah 28 belum pernah latihan ini. Tapi kan suruh sering main bola ada basic. Kayak saya juga tuh dari kecil kan sering main bola. Iya ya. Terus nanti kalau masalah ada program untuk Tapi ya fisik latihannya bagus. itu ya. Harus seringnya itu yang susah cari waktunya. Ada program yang bisa dari bawah sampai menengah sampai tinggi sampai lebih dari tinggi itu ada high levelnya naik Sekali sampai latihan atas. berapa jam? Kalau untuk serius ya, Heeh. sekali latihan paling 2,5 jam sampai 3 jam. Pagi. Nanti sore Kalau segitu pagi juga. paling sejam 2 jam pagi. Yang sore Sore itu yang lama, jam. 2 jam. Iya, tidur sampai 3 jam. tidur harus 8 jam Tidur harus 7 jam ke ke atas. jangan lebih dari 8 jam. Oke. Jangan lebih dari 8 jam. Jangan juga kurang kan? Jangan juga kurang. Nggak Kalau recover kan nanti. iya, ototnya nggak ada recovery betul. Makan mie instan boleh. Wah, anjir. Saya dilarang sih. Kalau lagi tes dilarang makan mie. Tapi tetap Nasi makan. putih aja dilarang. Oh nggak boleh? Iya, saya nasi putih aja dilarang. Jadi Kalau makannya tergantung apa? atlet. Pecel lele. Enggak ada. Makin Kalau parah atlet, dong. kalau fighter kita Muay Thai enggak makan nasi putih, makannya nasi merah terus ya daging, Tapi sayur-sayuran. kan daging mahal, emang nutup dari hasilnya semua. Kan bukan kita yang tanggung. Kan Oh, KONI provinsi yang tanggung. Oh yang atau KONI dikasih pusat. uang buat belanja makanan. Bukan ke kita, ke pelatih sama ada pengurus-pengurus mereka yang siapkan makanan. Biasa langsung ke pihak hotel. Jadi Oke. hotel yang siapkan makanan gitu. Luar biasa ya. Berarti insya Allah olahraga Indonesia mulai berkembang. Mantap harusnya sih. Oh, udah berkembang, udah bagus ini. Combat sport udah mantap, bola udah mantap, futsal. Mantap semua Futsal ya. apalagi ngeri. Sampai top. Amin. Aku lihatnya futsal Indonesia sih punya masa depan yang Iya, cerah. ngeri memang. Top Semoga sekali. bisa jadi tuan rumah nih AFC. Amin Ini ya. ya Tuhan. Amin. Dukung Federasi Futsal Indonesia untuk Ngeri futsal mengajukan. Indonesia. Keren. Bia, gimana lihat cowoknya ini terakhir ada kata-kata mungkin untuk mensupport lelakinya ini? Lebih terbuka sih dan semangat terus. Semangat nih. Dia kalau sedih apa tuh diem, nggak mau cerita yang ada di hati dia gitu loh. Oh, Jadi semua ditanggung sendiri gitu. oh, jadi dia bukan tipikal yang curhat gitu Iya, ya. iya. Ngapain? Terus Jadi nggak pernah Berdoa aja. doa aja sendiri ya. Malah dia yang sedih, dia yang nyemangatin kita. Harus hidup itu harus maju, jangan menyerah. Cuman susah aja mau. Ngapain stres? Tapi nggak pernah dia walaupun petarung nggak pernah main kasar kan? Nggak pernah. Tidak ada. Paling Malah aku yang cubit sih. Kepala batu lagi. Soalnya kan kalau orang udah biasa bertarung itu pasti kan Iya. responnya kuat. Sering ditanyain kok siapa pernah sih yang di- suka pukul cewek siapa sih? Ya nggak Bodoh boleh berarti. dong. Bodoh berarti. Dia Lemah. Nggak pernah. Masa pukul cewek? Karena lelaki sejati itu adalah lelaki yang nggak pernah memukul wanita. Keren. Top. Itu dia. Terima kasih Kak J. Siap kakak. Sukses selalu. Semoga Terima kasih, kita amin. bisa ini lagi. Aku sih Siap, suka banget kalau nge-gym sama dia. Dia kalau nge-gym itu totalitas. Harus dong, nggak boleh setengah-setengah. Kalau Iya. olahraga ya udah olahraga, keringat. Iya, jadi aku kalau nge-gym sama dia tuh betul-betul dia. Betul-betul. Mantep banget tadi bench press-nya Mantap. kuat. Betul dia. Disiksa. Disiksa aku. Bench press-nya mantap sekali. Nanti kita gym lagi ya. Siap, aman kakak. Tapi aku pengen coba juga latihan kalau kamu lagi latihan. Iya, Latihan-latihan aja dulu. Iya, latihan aja dulu perkenalan. Nggak bisa langsung nanti nggak jadinya banget nggak mau latihan. Iya. Ya perkenalan, step by step, perlahan bertingkat berlanjut. Kaki, tangan semua latihan tuh ya. Iya. Tapi kalau punya basic cedera kaki nggak apa-apa ya? Kakak cedera di mana? Kan karena dulu main bola jadi sini Ankle. tuh ankle. Saya juga sama, kalau ankle. hamstring. Jadi udah bunyinya kerak-kerak kalau hamstring. Kalau ankle Kalau ketegangan ininya sakit gitu. kalau hamstring emang susah hamstring. Kena-kena terus ya. Iya, hamstring itu repot loh. Itu paling kita takutin tuh kalau hamstring. Iya, tapi dulu Sama sih. ligamen tuh bahaya sekali. Aduh.
Jadi aku kalau main tuh tapping terus semuanya, sini tapping, sini tapping. Engkel sih, hamstring sih. Kalau engkel itu normal. Kalau saya juga sering gitu. Seling ya pasti ya. Kalau habis tanding Muay Thai pasti engkel. Engkel. Pasti itu Karena udah pasti. diincer sama lawan kan. Iya, udah pasti. Itu udah pasti. Biarpun gak diincer sama lawan, kita yang nendang. Salah nendang kena ujung kaki sini. Iya. Pasti cedera. Pasti biru lah kanan kiri ya. Iya, itu penyakit seumur hidup kalau fighter Muay Thai atau sering nendang, taekwondo, silat. Operasi enggak? Kan katanya harus dioperasi. Enggak. Nggak Kalau mau. saya enggak. Iya, kalau saya enggak. Itu dia penyakit orang engkel tuh kalau dioperasi karena dia nggak bisa olahraga lagi setahun. Males, iya. Itu lebih stres lagi daripada sakitnya. Saya aja kemarin sakit lutut nggak mau diterapi karena takutnya dilarang latihan, dilarang main bola. Iya, sumpah. Itu dia, aku juga itu alasannya. Karena takut nggak bisa main bola lagi. Iya, dilarang. Jangan dulu main bola. Oke, luar biasa Kak J, thank Siap, you Kak, sharingnya. terima kasih. Semoga jadi inspirasi buat anak-anak muda di luar sana. Amin. Perjuangannya, Amin. kerja kerasnya, ceritanya tadi. Kalau kamu mau jadi fighter ya, itulah dedikasi yang harus dilakukan oleh Kak J ya. Siap. Dalam 1 minggu 5 hari, terus latihan pagi sore. Jadi untuk menjadi seorang Jackson Carmela dia membutuhkan mengorbankan waktunya yang segitu banyak, makanannya Makanan dan waktu. pergaulannya. Pergaulannya nggak ada nongkrong. Nggak ada nongkrong ya. Latihan, pulang latihan sampai bosan. Masa Sampai stres nih. Sampai stres ya. ini setiap hari latihan pulang tidur tiap hari ini gini terus. Dan harus punya cewek yang supporting kayak gini karena kan gak semua cewek bisa Iya, terima. Kamu latihan terus. Dan kadang-kadang kan kerjaannya belum tentu ya kan. Kadang kalau lagi ada yang pelatnas, kalau lagi nggak dipanggil gimana? Iya. Harus cari kerja apa Harus gitu cari kan. kerja apa betul. Tapi biasanya yang dari fighter gitu jadinya kerja apa? Kalau misalnya lagi nggak dipanggil. kebanyakan Kalau fighter. KJ kan memang alhamdulillah diberkahi punya follower, jadi Iya, bisa puji ngambil Tuhan, endorse, bisa alhamdulillah. bikin konten. Iya. Kalau fighter-fighter lain, Kalau fighter lain tuh kebanyakan fighter atau atlet lain kebanyakan tuh biasa anggota polisi atau tentara. oh jadi anggota. Biasanya tuh gitu. Jadi mereka kalau Pengamanan lah ya. iya, biasanya polisi atau tentara kayak Evan tuh dia kan anggota. Polisi, betul. Iya, dia kan polisi. Jadi kalau Atau ada yang jadi guard gitu ya. wah nggak tahu saya, gue tahu saya. Jarang juga ya. Iya, biasanya ada yang punya bisnis. Kayak saya contohnya punya bisnis baju. Bikin baju Bikin Ayane baju Mambre. Ayane Mambre gitu. Jadi lumayan lah ada penghasilan. Tapi kan kalau KJ karena punya follower, kalau yang nggak punya follower, Repot sih. Iya, itu repot, itu stres. Itu Kalau lagi nggak dipanggil. Iya, lagi nggak ada panggilan, lagi nggak ada kontrak TC. Wah, itu pasti mereka harus cari kerja sih. bisa serabutan berarti kerjanya. Bisa apa saja. Semoga atlet-atlet kita ke depannya akan lebih baik lagi pokoknya. Amin, ya Terima Tuhan, kasih amin. dari tadi terima kasih tapi gak kenal kelar. Iya Ada nih. yang ngomong. Seru soalnya ngomongnya. Thank you Bia juga ya yang udah tadi diculik bentar nih masuk dalam. Pokoknya sukses sehat selalu. Siap, Kakak, makasih. sayang. Ditunggu match selanjutnya. Oke, tunggu aja guys. Kita berkelahi saja sudah. Nanti match selanjutnya aku mau ikut ini taruh sponsor. Asik. Sini. Guys. Geng. Geng. Thank you. Assalamualaikum. Siap. Assalamualaikum semua. Hello, we need to talk.